Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan pers di PT Freeport Indonesia pada Kamis 1 September 2022 kemarin mengatakan akan mengkaji dengan hati-hati kenaikan BBM yang beberapa hari terakhir ramai diperbicarakan. Kenaikan BBM dipicu krisis global, inflasi, dan lonjakan harga minyak. Usai melakukan peresmian teknologi 5G mining Mimika Papua, dalam keterangan persnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan masih enggan berbicara banyak soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Meski telah mulai menggelontorkan bantuan sosial tambahan hasil pengalihan subsidi BBM alias Bansos BBM, Presiden memastikan rencana kenaikan harga masih dikaji. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian. Seperti diketahui, kedua jenis BBM subsidi ini memang santer dikabarkan akan naik dalam waktu yang dekat. Kenaikan BBM ini dipicu karena krisis global yang tidak menentu, inflasi dan lonjakan harga minyak dunia. Atas dasar tersebut, pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak atau BBM yang mengatur pembatasan penerima bahan bakar minyak bersubsidi dan penugasan agar BBM jenis solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran. Dan pada 29 Agustus lalu, Presiden telah menggelar rapat khusus soal BBM di Istana Negara Jakarta. Usai rapat, Presiden hanya memerintahkan menterinya untuk mengumumkan bantuan sosial tambahan saja sebagai pengalihan subsidi BBM yang nilainya mencapai 24,17 triliun rupiah. Bertolak ke Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo mengapresiasi banyaknya potensi pangan kepulauan Tanimbar di Maluku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Usai mengunjungi pasar Olilit di Tanimbar Selatan, Provinsi Maluku, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan, namun tidak masuk ke dalam lumbung strategis pangan nasional. Presiden menyampaikan bahwa pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi. Presiden juga menilai banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurutnya, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena menyangkut gizi anak-anak di daerah. Penghitungan pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, ya. Jadi kelompok-kelompoknya ada, kemudian pelabuhannya ada di mana, semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan. Tetapi apapun, kan kita melihat potensi di sini kan juga banyak terserap oleh kebutuhan lokal. Saya kira juga nggak ada masalah. Tidak harus itu harus ekspor, tidak. Asal untuk konsumsi masyarakat bisa, ya itu lebih baik karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Ya, jangan semuanya diekspor dan tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu. Ya. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,21% pada Agustus 2022. Kepala BPS mengatakan bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar di bulan Agustus.
Badan Pusat Statistik mencatat deflasi sebesar 0,21% pada Agustus 2022 atau adanya penurunan indeks harga konsumen dari 111,8 pada Juli menjadi 111,57. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus yang sebesar 0,21% secara month-to-month ini berasal dari bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras. Dari 90 kota indeks harga konsumen terdapat sebanyak 79 kota yang mengalami deflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,82%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,65%. Jika dilihat berdasarkan komponen, maka deflasi pada Agustus 2022 sebesar 0,21% month-to-month ini disebabkan karena deflasi pada komponen harga bergejolak, sedangkan komponen inti dan harga diatur pemerintah masih mengalami inflasi. Meski demikian, pada komponen harga bergejolak masih terdapat komoditas yang mengalami inflasi, yaitu utamanya adalah beras dan telur ayam ras. 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,80 pada Juli 2020 menjadi 111,57 pada Agustus 2022. Kalau diperhatikan, komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus 2022 ini berasal dari bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras. Mencermati tingkat inflasi nasional dan daerah saat ini, Menko Airlangga menegaskan bahwa TPID juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari inflasi volatile food yang juga mengalami deflasi pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar 2,90% month to month atau 8,93% year on year. Mengamati tingkat inflasi nasional dan daerah saat ini, Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID melakukan rapat koordinasi terbatas pengendalian inflasi yang digelar secara daring terkait dengan harga pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2022, terjadi deflasi sebesar 0,21% dari bulan ke bulan dan inflasi menjadi 4,69%. Menko Airlangga menyebut bahwa TPID juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari bahan makanan yang juga mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 2,90% dari bulan ke bulan atau 8,93% dari tahun ke tahun. Angka tersebut menurun dari bulan Juli hingga mencapai angka 11,47%. Menko Airlangga mengatakan bahwa deflasi terjadi karena terbantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga komoditas bawang merah. Dengan demikian, pada kesempatan ini Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP, TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Yang pertama adalah perluasan kerjasama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit, untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas. Yang kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Yang ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Yang keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi. Dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.